Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu bergembira. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang hidup dengan bernafas menggunakan proses respirasi dan telah memenuhi ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup antara lain, satu itu dapat bergerak. Bergerak adalah pindah posisi atau berpindah tempat. Nah, bergerak ini ada dua macam ya adik-adik. Yang pertama itu gerak pasif. Gerak pasif adalah gerakan yang dicontohkan dengan tumbuhan, misalnya bunga bermekaran, kemudian gerakan akar yang menuju ke sumber air. Dan gerak aktif ini contohnya yaitu manusia ataupun hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki mereka. Dan ciri-ciri yang kedua itu adalah bernafas. Misalnya nih, manusia bernafas dengan paru-paru, kemudian mamalia seperti kucing, terus paus, dan juga lainnya, mereka bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian reptil yang hidup di dua dunia seperti buaya, kadal, hatak, mereka juga menggunakan paru-paru. Kemudian untuk ikan, mereka bernafas menggunakan insang. Yang ketiga itu peka terhadap perangsang. Dan kemampuan makhluk hidup peka terhadap perangsang itu dinamakan iritabilitas. Nah, perangsangan ini dapat berupa suhu, udara, ataupun makanan juga nih adik-adik. Selanjutnya itu dapat berkembang biak. Nah, berkembang biak ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dan mencegah dari kepunahan. Dan yang terakhir itu adalah makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini dibutuhkan untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, kemudian untuk pertumbuhan mereka juga. Makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti kita manusia, kita juga membutuhkan olahraga nih teman-teman untuk menghasilkan kesehatan yang prima dan selalu kuat. Dan olahraga yang bisa kita lakukan itu dengan latihan jalan atau latihan lari. Nah, latihan jalan ini dibagi dari 3 macam nih. Yang pertama itu jalan di tempat, dan yang kedua gerak jalan. Nah, gerak jalan ini membutuhkan kekompakan dan kebersamaan. Dan yang ketiga itu jalan jinjit. Jalan jinjit adalah gerakan bertumpu pada ujung kaki. Dan selanjutnya itu adalah latihan lari. Nah, latihan lari ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah lari di tempat. Lari di tempat ini adalah gerakan lari dan tetap berada di dalam satu tempat. Dan yang selanjutnya itu adalah latihan lari pelan. Latihan lari pelan adalah gerakan berlari dengan perlahan agar kita tidak merasakan kelelahan yang berarti. Memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan juga olahraga untuk menghasilkan kesehatan yang prima ini merupakan salah satu dari bentuk bersyukur kita kepada Allah SWT karena telah memberi kesehatan kepada kita semua. Sesuai dengan amalan pada sila pertama Pancasila, yaitu apa adik-adik? Nah, sila Pancasila ini yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa ya kira-kira? Ya, betul sekali, lambangnya adalah bintang. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira lambangnya apa ya? Nah, betul sekali, lambang yang kedua adalah rantai. Dan yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kira-kira dilambangkan dengan apa ya adik-adik? Nah, betul sekali, lambang yang ketiga adalah pohon beringin. Dan lambang yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng.
Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas, betul sekali. Nah, kira-kira apa aja nih sikap yang menggambarkan dari sila pertama ini? Yang pertama itu adalah kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu hormat menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama. Yang ketiga yaitu saling menghormati saat menjalankan ibadah agama masing-masing ya. Jadi kita harus saling menghormati. Yang keempat yaitu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksa karena kebebasan beragama itu hak setiap individu atau setiap orang. Akhir adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nah, sekian penjelasan hari ini ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.